Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Salatu wassalam syarafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Kita masih melanjutkan di pembahasan Ihya Ulumuddin terakhir. Kemarin masih di pergeseran makna ilmu, ya, beberapa istilah ilmu itu bergeser dari zaman sahabat pada pengertian-pengertian yang lain. Maksud kita bahas setelah itu masalah lafaz az-zikir wa tadzkir, memberi wejangan. Rasanya zikir tadzkir itu artinya memberi wejangan, memberi nasihat, bergeser ke makna masalah kisah, qasas dan ahli tukang cerita dan sebagainya. Ya, jadi terakhir apa itu? Dakhala Amas ya. Ya saya ulang sudah. Dakhala Amas jami al-Basrah. Para qasul yaqusu yaqul adatal Amas. Itu sudah sebenarnya. Ya, wal Ahmad ya. Bin Hanbal. Aktsaruna kaliban al-qusas was su'al. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, paling banyaknya manusia apanya kaliban dustanya itu al-qusas was su'al. Tukang tanya, tukang cerita sama tukang tanya. Ya, maksudnya bukan tanya yang baik ya, tanya-tanya yang seperti Bani Israil itu, ya, itu tukang tanya. Ya. Kemudian bahkan diriwayatkan oleh Al-Hafidz As-Silafi itu oleh Imam Suyuti dengan sanadnya kepada As-Silafi, Hafidz As-Silafi dalam Tuyuriyatnya meriwayatkan apa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tadi bahwa akdzabun nasi soal wal qusas. Paling bohongnya orang itu tukang tanya dan tukang cerita. Kemudian di riwayat yang lain itu ada pernah ditanya di akhir setelah itu ada pertanyaan dari orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Lau ra'aita qassan sadukun aku kamu jadi seandainya kalau kamu melihat tukang cerita yang jujur, apakah kamu mau duduk dengan apakah jenengan wahai Imam Ahmad mau duduk dengan mereka?" Qala la tidak. Meskipun dia jujur. Jadi tukang terkenal tukang cerita, saya tidak mau duduk. Wa kharaja Ali itu dan telah mengeluarkan siapa Imam Ali karena mau wajah radhiyallahu Ali bin Abi Thalib zaman kekhalifahan beliau. Al-Qussaso mengusir, mengeluarkan siapa Imam Ali dari Jami' Basrah, dari Masjid Jami' kota Basrah. Mengusir Qussas, mengusir para tukang cerita dari Jami' Basrah. Hina dakhala, ketika Sayyidina Ali masuk ke Jami' Basrah. Qala la yaqusu fil masjid. Atau la yuqassu fil masjid, jangan diceritakan qasas di masjid. Ya, tentu sudah kita bahas kemarin, maksudnya qasas-qasas ini cerita-cerita yang tidak berdasar, juga tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan syariat. Ya. Kemudian ya, di riwayat yang lain Sayyidina Ali masuk ke Jami' Basrah ke masjid, kemudian tiba-tiba ada orang yang yukhawif, yang menakut-nakut orang dengan ini kalamnya membuat takut. Kalau mahada, apa ini kata sekali? Orang-orang bilang ini rajulun yudzakirun nas. Ini orang memberi mudzakar kepada orang. Walaysa birajulin yudzakirun wa akhirnya yaqul ana fulan bin fulan fa'rifuni fa'arsil ilaihi fa'ursila ilaihi. Maka ketika itu Sayyidina Ali malah mengatakan ya, laisa birajul yudzakirun nas. Dia bukanlah orang yang memberi peringatan kepada manusia. Oleh karena yaqul, dia ibaratnya dia berkata, saya fulan bin fulan, kenalilah saya. Dia bukan cerita karena Allah, tapi dia mengatakan ini saya fulan bin fulan, kenalilah saya, fa'arifuni, fa'ursila ilaihi, maka diutus kepada dia
Yang maksudnya diutus orang kepada orang yang dituju oleh Imam Ali tadi, disuruh bawa ke hadapan Sayyidina Ali. Kemudian akhirnya Sayyidina Ali bertanya, kau tahu tidak nasikh mansukh? Ini kau tahu tidak ilmu ulumul Quran, nasikh mansukh? Qala la, saya tidak tahu. Qala qum min majidina, kata Imam Ali, berdiri kau dari masjid kami. La tudzakir bi, jangan kau memberi ujangan di sini. Karena artinya nggak berlandaskan ilmu. Ketika dia ditanya sesekali, kau tahu nggak nasikh mansukh ilmu Quran? Tahu nggak? Nggak tahu ya Imam. Sudah keluar. Jangan di sini. Kau keluar dari masjid kami. Ya. Sekarang enggak. PHBI, saya sudah cerita kemarin. PHBI yang diundang ya lawak. Ya. Bukan orang yang berilmu, malah orang tukang cerita yang diundang. Lebih bagus tukang cerita saya katakan daripada orang ngomong ngalur ngidul dia ada ilmu, apalagi kalau dia nyetir Quran sama hadis terus keliru. Waliyadzubillah. Lebih bagus dia cerita, itu masih lebih bagus, masih lebih selamat. Karena cerita insya Allah tidak ada kaitannya sama masalah periwayatan hadis atau Quran. Di riwayat yang lain, Sayyidina Ali mengatakan, kau tahu tak nasikh mansukh dari Quran? Mana ayat yang nasikh, mana ayat mansukh? Tidak tahu. Qala halakta wa ahlakta. Kau binasa dan kau membinasakan orang lain. Kalau masamnya kalam al-Hasan Basri lam yukhriju. Tapi ketika Sayyidina Ali mendengar, Sayyidina Ali karena wajah mendengar kalamnya Imam Hasan Basri, maka Sayyidina Ali tidak mengusir Imam Hasan Basri. Ya. Sayyidina Ali tidak mengusir Imam Hasan Basri. Kemudian bahkan di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali itu mulai ketika masuk di Masjid Basrah, beliau mulai mengusiri para kusos, para tukang cerita di masjid. Dan sambil berkata, la yaqusu, atau la yuqassu bi masjidina. Jangan bercerita, tukang cerita itu jangan ditebarkan daripada cerita itu masjid kita. Sampai beliau terhenti kepada Hasan Basri. Dan Imam Hasan Basri yatakalam fi hadzal ilm. Imam Hasan Basri berbicara tentang ilmu ini, yaitu ilmu ihsan. Maka akhirnya Sayyidina Ali menyimak kalamnya Hasan Basri. Kemudian Sayyidina Ali pergi dan tidak mengusir Imam Hasan Basri dari masjid Jami' Basrah. Karena apa? Karena yatakalam fi ilmi al-akhirah. Sebab adalah Imam Hasan Basri itu berbicara tentang ilmu akhirat, wa tadzkir bil maut, dan tentang peringatan pada kematian, wa tanbih ala uyubi nafsi, dan dia berbicara untuk tanbih, memberi peringatan atas aib-aib nafsu, wa afatil amal, bicara atas penyakit-penyakit amal, wa khawatiri syaitan, bicara atas lintasan-lintasan setan dalam hati, wa wajhil hadar minha, dan berbicara tentang cara hadar, cara mewaspadai daripada khawatir syaitan itu. Wa yudzakir bi ala illah, dan Imam Hasan Basri sudah bicaranya itu mengingatkan tentang ala illah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa na'mais, dan sama tegasnya nikmat-nikmat Allah taala, wa taksiril abdi fi syukrih. Beliau bicara tentang taksir, teledornya hamba dalam mensyukuri nikmat Allah. Wa yu'arif haqarat dunia, beliau mengenalkan tentang kehinaan dunia ini, wa tasarrumah, dan tentang keterputusan inqita'ah, terputusnya dunia ini, wa qillata ahdiha, dan sedikitnya perjanjian di dunia ini, untuk kepercayaan di dunia ini, wa idhamil akhirah, idhamal akhirah, beliau mengenalkan orang pada agungnya akhirat, wa ahwaliha, dan wa ahwalaha, dan kepada dahsyatnya akhirat. Maka kalau Imam Hasan Basri isi bicaranya itu seperti itu, maka Sayyidina Ali ketika mendengar itu, Sayyidina Ali membiarkan Imam Hasan Basri untuk berada di Masjid Basrah. Yang lainnya tukang-tukang cerita itu diusir sama Sayyidina Ali dari Masjid Jami' Basrah. Ya. Artinya beliau betul-betul melakukan jadi ya, the right man in the right place, in the right job. Ya. Jadi
Orang yang tepat pada tempat yang tepat, pada tugas yang tepat. Ya memang orang yang menguasai. Jangan tukang cerita malah dijadikan suruh mau itu hasanah. Tukang cerita lawak jadi pemberi mau itu hasanah. Ustadz Fulan, pada Ustadz itu kalau di Timur Tengah itu profesor kalau sekarang. Zaman modern, Ustadz itu profesor. Ustadz, ad-doktor itu berarti profesor doktor. Dari zaman sekarang. Ya. Kalau di sini kan Ustadz ya Ustadz kampung itu ya Ustadz juga kan gitu. Yang salah ya Ustadz juga. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa, masih pantas kalau dia ngajar. Nah ini tukang lawak dipanggil Ustadz. Allah. Mu'alaf yang baru masuk Islam harusnya dia belajar lebih dalam tentang Islam. Ya, kecuali mu'alaf yang mondok ya ada seperti Dr. Antonio Syafi'i itu, Syafi'i Antonio itu memang mondok dia, yang alim. Ya ada bapak karena studi Felixio yang terlepas dari kontroversi itu masih ada ilmu. Nah ini apa namanya, orang baru mualaf ceramah sana sini, nggak ada wajibnya dia wajibnya belajar tentang Islam, bukan malah ceramah sana sini. Ya kalau sekedar sharing dia pengalaman kenapa kok masuk Islam boleh lah, tapi hanya melampaui batas, dia sudah kadung keenaan lalu dipanggil ustaz hanya melampaui kemampuannya dia. Yang harusnya dia sharing tentang, ya sebatas sharing lah dia bagaimana masuk Islam, mungkin diundang supaya kita nih yang Islam sejak kecil ini lebih kuat lagi kan gitu Islamnya, karena kan kita nggak nemu Islam, kita nih kan sudah kecil, sejak kecil Islam, lahir dengan Islam. Jadi sehingga kita dengar apa pengalamannya kan, pengalaman dari orang yang mencari hidayah itu kan paling tidak lebih apa ya, kita lebih merasa syukur lah dengan kita bisa muslim, bisa dapat hidayah, terus lebih mensyukuri iman kita, boleh lah. Nah, tapi kalau di luar kemampuan dia, hanya dipanggil ustaz terus waduh, bicara masalah agama, sangat dia sendiri si mu'alaf ini lebih butuh untuk banyak belajar agama. Sing Islam kecil ya itu durung tamtu belum karuan cetok ya, belum karuan cetok Islam iki sing baru masuk Islam ya. Walaupun Allah memberi siapa saja kalau dia sungguh-sungguh, banyak kan yang sungguh-sungguh belajar hanya alim ya kan, belajar apalagi dia punya yang kuat bisa ya. Tapi ada yang saya tujukan ini pembicaraan ini kepada orang-orang yang seperti itu, yang di luar, sudah di luar real, lawak tiba-tiba tobat jadi ustaz, lawaknya dah laku jadi ustaz ya. Ini kan lo nggak masalah, kita bukan masalah selesai, tapi kapabilitas dia itu loh, yang ngelawak gitu ya. Jadi presenter oke lah, presenter acara dakwah masih oke presenter. Ini jadi ustaz langsung tarbit, langsung tiba-tiba nggak tahu dia belajar. Sing belajar belum karuan betul, belum karuan nguasai sing. Ya, enggak, saya terus terang saya sering ulang-ulang ini karena pompong memang temanya cocok gitu. Temanya cocok, ketepaan. Jadi nabok nyeri tangan gitu. Saya nabok nyeri tangan katanya orang Jawa. Nabok nyeri tangan. Jadi saya minjem perkataannya Imam Ghazali. Ya. Nah, sebab mengkhawatirkan baik dari segi pembicaranya maupun dari segi masyarakat kita yang belum teredukasi untuk membedakan mana yang betul-betul capable dalam ilmu agama, mana yang sekedar dia itu entertainer. Itu masyarakat kita terus terang belum teredukasi masalah itu. Itu loh masalahnya. Kenapa saya sering ulang-ulang? Jadi kembali ke sini, Imam Hasan Basri tidak dikeluarkan sama Sayyidina Ali dari Masjid Basra karena betul dia orang yang capable dalam ilmu ihsan. Masya Allah, dia menjelaskan tentang masalah hati, masalah akhirat. Dan memang orangnya. Maka dilihat, oh ini pantas sama Sayyidina Ali. Ditetapkan malah di Masjid Basra itu tidak diusir. Kemudian tempat tadi Hasan Basri, Hasan Mudzakirin. Maka sebutkan Imam Hasan Basri itu salah satu mudzakirin, betul-betul oleh ahli tadzkir. Majelis beliau itu majelis zikir. Ya, betul-betul majelis untuk peringatan. Ya. Yaqulu fiha ma'a ikhwani.
beliau itu majelisnya itu bukan dihadiri orang banyak. Beliau bikin majelis itu bersama teman-teman beliau, bersama para nusak, para ahli ibadah di rumah beliau. Seperti Malik bin Dinar, seperti hanya juga Thabit Al-Bunani, seperti juga Ayub As-Sakhtiyani, seperti juga Muhammad bin Wasi, seperti juga Farqad Sabkhi, muridnya, di antara murid juga, muridnya Hasan Basri juga Abdul Wahid bin Zaid dan sebagainya. Kemudian pada kulatun syurun nawa bertakam alim ya zal ilm min ilmil yakin wal qudrah. Ya, maka mereka bicara tentang ilmu, masalah ilmu yakin. Ya, dan mereka bicara tentang khawatirul qalb, bicara tentang lintasan-lintasan hati, bicara tentang bagaimana amal itu bisa rusak supaya kita menghindar dari kerusakan amal, bicara tentang waswasun nufus, bicara mereka tentang lintasan yang membuat waswas, bisikan-bisikan yang mungkin setan lemparkan pada hati manusia. Walaupun batu ashabil hadis rasau faktaba mewarna hadis. Bahkan terkadang itu ahlul hadis, orang yang terkenal sebagai ahlul hadis kepingin dengar kami Hasan Basri sampai ya takutnya nutupi dirinya nyamar. Karena Imam Hasan Basri cuma duduk kepada para ahli sufi saja, bukan kepada manusia. Bahkan di Tambaul Muqtarin itu sebut Imam Hasan Basri itu kami duduk atas 3, 4 orang, 5 orang. Kalau sudah lebih dari itu beliau bangun. Lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang beliau bangun. Sekarang berapa orang? Nah, sekarang kan malah banyak-banyakan. Ya. Imam Hasan Basri tidak bicara kecuali atas 3, 4, 5 orang. Memang orang khusus. Karena beliau bicara masalah hati. Kalau orang yang umum itu ojo ngomong hati saya lah. Masalah amal zahir saja kepakno dulu baru masalah hati. Jadi beliau bukan pelit. Tapi memang itu konsumsi terbatas. Sehingga beliau bicara pada orang. Sampai ahli hadis itu kepingin dengar sampai nyamar pakai rida itu takutnya. Itu di pojoknya halakonya Imam Hasan Basri ketahuan. Saya Hasan Basri, anta ya benar luka ibn luka kau itu sebutan yang jelek ya luka. Engkau ngapain kau di sini? Anta matas na'auna. Apa yang kau buat sini? Nah, kalau wasabina tazakar kita ini cuma duduk sama teman-teman kita, kau pergi. Imam Hasan Basri. Ini ahli hadis, bukan orang bodoh, ahli hadis. Tapi karena nggak sinkron omongannya, ahli hadis itu ahli zahir. Ini bicara masalah batin. Biasanya kurang sinkron. Maka lebih baik malah suruh pergi. Kemudian jadi Imam Hasan Basri itu awalnya beliau itu bicara masalah ilmu zahir, masalah ilmu zahir, ya. Sampai kemudian provokasi beliau sehingga bicara masalah nur, masalah ilmu batin. Ini terkalam bikalam mansumlah. Bahkan Imam Hasan Basri terkadang kalamnya itu bicara dengan satu pembicara yang mereka yang hati itu belum pernah mendengar pembicaraan semacam itu dari seorang pun daripada ashab, daripada tabi'in yang lain selain Imam Hasan Basri. Ya. Maka pernah ditanya Imam Hasan Basri, ya Abu Sa'id, julukannya, ya Abu Sa'id, kamu ini bicara tentang ilmu ini dengan satu kalam, satu bicara yang kami tidak pernah dengar dari selain kamu. Dari mana kamu ambil ini? Qala min Hudzaifah bin Al-Yaman. Saya ambil ini dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, yaitu sahabat yang dijuluki Sahibu Sirri Rasulillah SAW, pemegang rahasianya Rasulullah. Kamu ini kok ngambil perkataan begini kami nggak pernah dengar dari yang lain. Dari mana kamu ambil? Dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka Hudzaifah naroka. Hudzaifah ditanya, ya sahabat Hudzaifah, kamu ini, kami melihat kamu bicara tentang ilmu ini dengan satu pembicaraan yang kami tidak pernah dengar dari seorang sahabat Rasulullah yang lain selain kamu. Dari mana kamu ambil? Khossoni bihi Rasulullah. Rasulullah SAW mengkhususkan saya dengan ilmu ini.
Rasulullah menghususkan saya dengan ilmunya. Karena saya selalu khair dulu kata terus si Hudzaifah Yaman bilang dulu orang sama Rasul banyak yang tanya tentang kebaikan, sedangkan saya tanya sama Rasul tentang keburukan. Ya, model ya. Orang tanya tentang kebaikan, dia aneh sendiri. Hudzaifah ini tanya tentang keburukan, khawatir kalau kena terjebak kepada keburukan itu, maka dihususkanlah itu kepada Hudzaifah yang sahabat lain tidak. Ini juga taboan ya buat orang yang kurang kerjaan yang mengatakan oh bisa masa sufi itu anu. Rasulullah menghususkan kepada bicara ilmu itu bukan tidak kepada semua sahabat, tapi kepada sahabat. Karena bukan Rasul pelit, tapi konsumennya kan setiap lihat Rasul kalau bicara sama orang Badui itu Rasul gampang bicaranya. Ya Rasul, saya sholat, jaga sholat saya, apa masuk surga? Iya, mau masuk surga. Gampang sekali. Kalau Badui, kalau sama orang Badui lihat bicaranya Rasul sama orang Badui, gampang. Tapi giliran Rasul bicara sama sahabat-sahabat dekat, Rasul bilang apa? Jangan sekali-kali kamu menyangka dengan amalmu itu kamu masuk surga. Itu beda kualitasnya. Bukan berarti Rasul pelit. Tapi konsumennya yang diajak bicara itu lain. Maka Imam Hasan Basri itu seperti itu. Pada huwa tadzkir mahmud syar'an. Inilah tadzkir yang terpuji secara syariat. Jadi tadzkir mau'izah yang terpuji secara syariat itu ya seperti itu tadi. Masalah hati, masalah akhirat, membuat makin orang itu makin takut pada Allah SWT. Itu apa? Tadzkir yang mahmud. Ya. Mana tadi? Ya begitu ya. Alladzi ruwiyal hasu bil adiyah. Itu ya yang diriwayatkan khas, yang dianjurkan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Hadis qol kemana apa Rasul bersabda, "Hudur majlis zikrin afdal min sholati alfi rakaah." Hadirnya sholat di majlis zikir, jadi majlis ilmu lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Hudur majlis ilmin dan hadirnya sholat di majlis ilmu afdal min iyadati al-marid. Lebih afdal dari menjenguk 1000 orang sakit. Hudur majlis ilmin dan hadir seorang dari majlis ilmu itu lebih afdal min syuhudi alfi janazah, daripada menyaksikan 1000 jenazah. Faqila ya Rasulullah, maka ditanya kepada Rasulullah, wa min qiraatil Quran? Apakah lebih afdal dari membaca Quran ya Rasul? Qala wa hal tanfa'ul Quran wa hal tanfa'u qiraatul Quran illa bil ilm? Bukan, tidakkah baru bermanfaat, tidakkah bermanfaat? Ya, bukankah membaca Quran itu baru bermanfaat, tidak bermanfaat kecuali dengan ilmu? Nah itu yang dikatakan oleh Atha, majlis zikri yukafir sab'ina majlis majlis. Majlis zikir bisa mengkafarat 70 majlis dari majlis kelalaian. Satu majlis zikir itu bisa mengkafarat dosanya majlis yang jelek. 70 majlis yang jelek dengan satu majlis zikir. Nah, majlis zikir yang di mana yang dimaksud? Nah, itu majlis zikirnya seperti Imam Hasan Basri tadi, bukan cuma isinya cerita atau apa. Ya, jadi majlis zikir yang betul-betul majlis zikir itu betul-betul isinya adalah menambah keimanan, ketakwaan. Itu yang dimaksud orang hadir di situ lebih afdal dari 1000 rakaat sholat, lebih afdal daripada 1000 mengunjungi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah. Ya. Bahkan lebih afdal daripada tilawatul Quran. Bahkan Rasul mengatakan tidak mungkin Quran bisa dipahami kecuali dengan ilmu. Wallahu a'lam. Dan aku dan musakrabun ahadil hadis hujjatan atas yang muslim. Nanti akan dibahas bahwa hadis-hadis itu nanti dipelintir oleh orang yang ngaji tapi tak niat ngaji itu lagi. Oh no, majlis zikir afdal begini, padahal isinya cuma bukan masalah zikir, masalah ngakak-ngakak, masalah. Nah, terus dia ngambil, oh majlis ilmu itu lebih afdal, padahal isinya bukan ilmu. Itu nanti akan dibahas oleh Mas Ali. Wah, hadis-hadis itu diperalat oleh orang-orang yang beliau sebut sebagai mustakhrifun.
Orang-orang yang memperhiaskan kalimat seolah majelis mereka itu sama dengan majelis yang disebut